Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mustatafin fi Filistin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Lazilna fi babit tawabi, masih pada bab tawabi, safhatul hadiyah ba'da salasimi'ah. Arabi atafun nasaki, tabi arabi yang keempat adalah ataf nasak. Qauluhu wa atafun nasaki, perkataan beliau dan ataf nasak, yakni termasuk mengikuti sebelumnya di dalam i'rab adalah ataf nasak ya. Setelah yang beliau sebutkan secara urut, ada na'at, taukid, kemudian ataf bayan, dan ini adalah ataf nasak yang keempat. Bil wawi, dengan wawu, yakni huruf pertama. Wahia limutlaqil jam'i, dan ia yakni wawu untuk penggabungan secara mutlak. Secara mutlak yakni ghairu muqayyad, tidak diberi ketentuan apakah mana yang dulu, mana yang akhir, apakah itu bersamaan ataukah kalau tidak bersamaan rentang waktunya lama atau pendek. Tidak ada ketentuan itu kalau ataf dengan wawu ya. Tidak ada ataf dengan wawu, tidak ada ketentuan. Misalnya kita mengatakan jaa Muhammadun wa akhuhu, pakai wawu, belum tentu Muhammad yang datang duluan ya, tidak mengharuskan begitu. Belum tentu pula jaraknya sebentar, bisa jadi jaraknya lama. Muhammad datang, saudaranya selang lama. Atau bisa saja orang mengatakan jaa Muhammadun wa akhuhu, saudaranya lebih dulu datang, boleh kalau pakai wawu. Nggih, krok Mas Riz ya, ada apa-apa. Hadha an-naw'ur rabi'u min at-tawabi'i wa hiya atfun nasaki. Wa huwa atfun nasaki. Nasaki ya. Ini adalah macam yang keempat dari tawabi, yaitu ataf nasak. Wa ta'rifuhu huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahada hurufil atfi. Ahadu hurufil atfil ati Mas. Ati adalah isim fa'il ya, dari ata ya'ti. Ati zikruha. Ya, zikruha adalah
fa'il untuk kata ati ya. Ati al-ati maknanya adalah alati ya'ti ya, yang akan datang. Dan definisinya adalah yaitu pengikut yang menjadi yang ada di tengah di antaranya dan di antara matbu'nya. Salah satu huruf ataf. Ya, ahadu ini adalah fa'il untuk yatawasatu ya, atau menengahi ya, menjadi penengah. Dia adalah pengikut yang ada penengah antara dia, yakni pengikut itu, dan antara matbu'nya salah satu huruf ataf ya, yang akan datang penyebutannya. Ya, terus Wan nasaku fi fathis sini masdaru nasaktul kalama ansukuhu mudoreknya ya, nasaktu. Jadi sebagian kamus itu i'rabnya itu pakai domir ana ya. Sebagian kamus itu i'rabnya malah pakai domir ana. I'rab i'rab. Kalau dia menjelaskan tasrifnya ya, sebagaimana Syekh ini menukil masdar nasaktul kalama ansukuhu. Nasaktu kan pakai domir ana ya, tidak nasakoyan suku. Ya ada seperti itu. Okay. Dan kata nasak dengan memfathah sin adalah masdar dari nasaktul kalama ansukuhu. Aku menyusun kata, aku menyusun kalam, aku menyusunnya. Terus walitu ajza'ahu warobatu ba'daha bi ba'din, yakni aku mengurutkan apa? Menyambungkan. Wala itu menyambung. Aku menyambungkan bagian-bagiannya. Dan aku menyambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Aku mengikat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Itu makna nasako, yansuku, fil lughah, secara bahasa. Terus wa nasaku bimakna al-mansuku. Bimaknal mansuki. Ai al-kalamul mansuku ba'du ala ba'din. Dan nasak dengan makna dan mansuk dengan makna mansuk, yakni makna isim maf'ul ya. Makni kalam itu di kalam yang disusun sebagiannya atas bagian yang lain. Ataf nasak tabiun ya tawas satu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu apa itu mas? Huruf ya, huruf. Ini pengertian ataf nasak. Tabiun pengikut. Ya tawas satu bainahu misalnya gini. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Yang dimaksud ataf nasak di sini adalah kata aliyun. Definisinya adalah tabiun, aliyun tabiun, yakni mengikuti kata zaitun dalam i'rabnya. Aliyun. Ya tawas satu bainahu wa baina matbu'ihi, yang menengahi antara dia, kembali ke tabi ini, dalam contoh kita adalah kata aliyun, antara ali ini wa baina matbu'ihi, dan antara yang diikuti yaitu kata zaitun. Salah satu huruf yang akan datang penyebutannya ya. Salah satu huruf maksudnya ini wawunya. Ya, itu definisinya. Ya memang diungkapkan seperti itu. Yaitu pengikut yang menengahi antara dia pengikut ini dengan yang diikuti salah satu dari huruf ataf. Paham ya?
Ini definisi atau kurang lebih makna dari definisi yang beliau sebutkan. Ya. Jadi kalau pengikut itu dengan yang diikuti itu dia ditengahi begitu, salah satu dari huruf yang 9 itu, maka dia disebut ataf nasak, ya. Salah satu huruf yang 9 sayati bisyai'in minat tafsil. Lanjut Mas. Wa huruful atfi hiya al-awwal al-wawu wa hiya limutlaqil jam'i wal istiraki fil hukmi bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Dan huruf-huruf ataf yaitu yang pertama wawu, dan dia untuk penggabungan secara mutlak, untuk menggabungkan secara mutlak dan penyertaan di dalam ketentuan di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Ya. Wala tufidu tartiba walal ma'iyata illa bil qarinati. Dan tidak memberi faedah urutan dan tidak pula kebersamaan kecuali ada qarinah. Kata tufidu ini memberikan makna, ya. Dan tidak memberikan makna urut dan tidak pula kebersamaan kecuali dengan adanya qarinah, qarinah penyerta. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau dalam contoh kita yang ma'tuf itu yang mana? Ali, ya. Ma'tuf alaih yang Zaid, ya. Jadi huruf wawu itu tidak memberikan makna urut. Oleh karena itu mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi tidak mengharuskan sahnya wudu itu urut, ya. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Cuma mazhab Maliki mengharuskan muwalah. Muwalah itu tidak berselang lama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau mazhab Hanafi enggak. Ya. Karena dalam ayat wudu disebutkan dengan kata wawu. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pakai wawu. Dan wawu tidak mengharuskan urut, ya. Dan mazhab lain, ya, dengan qarinah itu ada qarinah yang menurut mereka mengharuskan urut. Walaupun begitu tentu mazhab Maliki dan Hanafi ya sangat menganjurkan itu urut itu, ya. Oke. Berikutnya Mas Alvin. Faqad yakunu al-ma'tufu mutaakhiran 'anil ma'tufi alaihi nahwu tawallal khilafata Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Diartikan dulu. Bisa jadi ma'tuf itu lebih akhir daripada ma'tuf alaihi. Contohnya telah mengurusi kekhilafahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini urut, ya. Urut. Tetapi urutannya itu bukan karena wawunya, ya. Tapi boleh saja. Nah, terus Allah Ta'ala wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Suratul Hadid ayatus sadisah wal 20. Wa qad yakunul ma'tufu sabiqan lil ma'tufi alaihi nahwu tawallal khilafata Umaru wa Abu Bakrin. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Ya, hal ini secara wakilnya memang Nuh awalan, summa Ibrahim alaihi wassalam. Ya, secara wakilnya. Terus. Dan bisa jadi ma'tuf itu lebih dahulu daripada ma'tuf alaih. Ya, ini secara kenyataannya
secara kenyataannya boleh saja kalau pakai wawu ya. Kalau pakai wawu boleh saja. Nah, terus Contohnya telah mengurusi kekhalifahan Umar dan Abu Bakar. Qala ta'ala kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Surah Asy-Syura al-ayatul tsalitsah. Wa qad yakunu al-ma'tufu musahiban lil ma'tufi alaihi fala tufidu tartiban nahwu ya Khalidun wa Aliyun ma'an. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah Dia mewahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu. Dan ya, jadi ini secara kenyataan Rasulullah adalah yang terakhir ya, yang terakhir mendapatkan wahyu. Tapi disebutkan di awal sebagai ma'tuf alaih ya. Terus dan bisa jadi ma'tuf itu bersamaan dengan ma'tuf alaihi sehingga tidak memberi makna urutan. Contohnya telah datang Khalid dan Ali bersamaan. Qala ta'ala fa'anjainahu ashabas safinati suratul Ankabut al-ayatul khamisata asyrata. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menyelamatkannya dan para penumpang kapal itu. Ya. Jadi ini rincian yang beliau sebutkan sebagai syahid atau dalil bahwa wawu itu tidak memberikan faedah tertib, tidak pula memberikan faedah kebersamaan ya. Paham ya? Jadi kalau ada ataf dengan wawu, karena yang lebih inti kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami dalil gitu ya, untuk memahami Arab sabikon yakni yang terdahulu. Jadi kalau ada wawu, kita tahu wawu itu tidak mengharuskan urut ya. Sehingga tadi perbedaan masalah fikih wudu seperti itu. Karena wawu memang tidak mengharuskan tidak memberikan faedah urut. Buktinya dari Al-Qur'an. Ya. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika ya. Nah. Berikutnya huruf yang berikutnya adalah al-fa'u fa. Qauluhu wal fa'i ay wa bil fa'i. Litartibi wa ta'qibi. Fa ini litarkib untuk menunjukkan urutan. Wa ta'qib dan setelahnya, urutan ya setelahnya. Tartib urutan, ta'qib itu langsung gitu ya, langsung tidak selang lama, maksudnya gitu. Atau langsung ya, langsung. Nggih, sapa iki sing maca kritian. Krak Mas, sapa? Friendly kira kalian. Nah, Sani al-fa'u wa tufidu tasyrika fil hukmi ma'a tartibi wa ta'qibi. Yang kedua, fa ia memberikan makna tasyrik di dalam penyertaan ada ketentuan tentuannya sama urutan dan langsung ya. Makna tartibi maji'ul ma'tufi ba'dal ma'tufi alaihi. Dan makna tartib adalah ya datangnya ma'tuf, keberadaan ma'tuf setelah ma'tuf alaihi. Ya betul, datangnya ma'tuf setelah ma'tuf alaihi. Ini datangnya dalam hukum ya. Terus makna ta'qibi wuqu'ul ma'tufi akibal ma'tufi alaihi. Akibal ma'tufi alaihi
bila muhlatin. Nggih. Wa huwa fi kulli syai'in bihasabihi. Taqulu dakhala al-khatibu fa ansatin nasu Fa'an sota. fa ansatan nasu dakhaltu makkata fal madinata. Qala ta'ala thumma amatahu fa akbara. Dan makna ta'qib adalah letaknya ma'tuf, Terjadinya maktuf mengikuti langsung setelah ma'tuf alaihi dengan waktu yang singkat, bila mahlatin, tanpa jeda. Ya, tanpa jeda. Dan ia pada Setiap sesuatu dengan sesuainya. ya, sesuai keadaannya. Engkau mengatakan khatib itu Khatib itu masuk maka orang-orang diam. diam. Ansota fi'il madhi maksudnya. Ansota. Ya. Nasu fa'ilnya. Terus Aku masuk Makkah lalu Madinah. iya. Firman Allah Ta'ala, kemudian ia mewafatkannya lalu menguburkannya. Iya. Misalnya ini. Tazawwaja Zaidun wa wulida lahu. Ini Zaid menikah dan dia dikaruniai anak. Kemudian tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Tazawwaja Zaidun summa wulida lahu. Fa memberikan makna tartib. Tazawwaja Zaidun fa wulida lahu, yakni dia dikaruniai anak itu lebih akhir daripada menikahnya. Tetapi langsung dan langsung itu kata Syekh di sini adalah wa huwa fi kulli syai'in bihasabihi. Makna langsung itu pada setiap sesuatu itu sesuai keadaannya. Namanya menikah lalu dikaruniai anak. Kalau langsung itu sesuai keadaannya, normalnya ya. Langsung begitu nikah, tidak lama kemudian langsung istrinya hamil, kemudian melahirkan secara wajar. Kalau pakai fa. Ya. Tapi kalau menikah beberapa bulan tidak hamil, kemudian selanjutnya selang berapa waktu hamil, maka itu pakai summa, ya, pakai summa. Jadi tidak difahami fa itu ya langsung setelahnya tidak jeda, ya, bukan nggak jeda ya. Tapi sebagaimana dikatakan Syekh, wa huwa fi kulli syai'in bihasabihi, ya. Seperti mengatakan dakhaltu Makkata fal Madinah. Aku masuk Mekah lalu Madinah, ya. Itu kalau dia ke Mekah tidak mukim di sana, ya, menyelesaikan keperluannya, setelah itu ke Madinah. Tapi kalau dia Mekah mukim di sana dulu, ya, kemudian beberapa waktu baru ke Madinah, tidak pakai fa, ya, itu pakai summa, ya. Itu masing-masing, bukan berarti terus masuk Mekah terus menit berikutnya Madinah, ya enggak, ya. Masing-masing sesuai dengan kondisinya. Summa amatahu fa akbaroh, ya, kemudian dia mematikannya dan menguburkannya, yang menjadikan dikubur. Nah, itu fa, termasuk huruf ataf, ya. Berikutnya Mas Andika Iqra. Qauluhu wa summa, perkataan beliau, dan summa litartib wa tarahi. Summa untuk tartib menunjukkan urutan, dan tarahi jeda waktu.
kama masalna ya. Iqra Mas. Asalis summa Iya. watufitut tasyrika fil hukmi ma'at tartibi wat tarohi. Yang ketiga, summa dan memberikan makna penyertaan pada ketentuan secara berurutan dan jedanya waktu. Arafta makna hukmi ya. Hukmi ketentuan. Masih ingat tarkib isnadi ya. Misalnya kita mengatakan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Terus misalnya afahimun anta. Ini fi'il fa'il. Terus ini anggaplah khobar, ini mubtada. Ini ada 3 hal. Yang pertama kata Zaidun dan kata anta ini disebut mahkum alaih. Mahkum alaihi. Mahkum alaihi ya. Kemudian ja'a ya. Ja'a atau kedatangannya itu disebut mahkum ya, mahkum. Kemudian penisbatan kedatangan kepada Zaid itu disebut hukum ya, disebut hukum ya. Jadi penisbatan faham kepada anta disebut hukum. Hukum. Pemahamannya di sini sendiri disebut mahkum ya, mahkum. Istilah lainnya musnad, musnad ilaih ya. Musnad, musnad ilaih ya. Misalnya mengatakan Zaidun talibun. Zaidun musnad ilaih, talibun musnad ya, musnad. Atau Zaidun mahkum alaih, talibun atau maknanya adalah mahkumnya. Penisbatan talibun kepada Zaid itulah disebut hukum ya, disebut hukmun. Itu makna hukum ya. Jadi penyertaan di dalam hukum. Contoh hadara aliyun summa hadara aliyun summa amrun. Hadara aliyun summa amrun. Nah, kita menghukumi Ali ya, Ali ini mahkum alaih dengan kehadiran. Sehingga hukum yang dimaksud hukum itu siapa? Hukum yang dimaksud itu apa? Menisbatkan kehadiran ini kepada Ali. Paham ya? Menisbatkan kehadiran kepada Ali itulah hukum. Hukum di situ ya. Nah, summa ini menyertakan amr di dalam hukum ini. Paham? Dia menyertakan amr di dalam masalah apa? Kehadiran ya, masalah kehadiran. Paham maksudnya ya? Tasrikul hukmi menyertakan hukum, itu maksudnya menyertakan hukum, ketentuan ya, ini ketentuan kehadiran kita kan nisbatkan kepada Ali karena Ali sebagai fa'ilnya, dia musnad ilaihnya, dia mahkum alaihnya. Nah, kata summa ini dia menserikatkan ya, menyertakan amr di dalam hukum kehadiran ya, dengan Ali, kepada Ali. Jadi itu masing-masing bidang ilmu ada bahasanya ya, masing-masing bidang ilmu itu ada bahasanya sendiri-sendiri. Itu maksud dari hukum ya. Dan maksud hukum harus dipahami tarkib isnadi. Jadi menisbatkan kehadiran kepada Ali itulah hukum ya. Nah, summa ini menyertakan hukum tersebut, hukum kehadiran kepada amr. Itu mana at-tasriku fil hukmi. Tapi kalau summa ada lanjutnya itu ma'at tartib, dengan urutan, artinya mengandung makna urutan, hadirnya itu ya Ali dulu ya. Wa tarohi, dan selang waktu
artinya tidak langsung. Nah, selang waktu ada jeda. Lanjut Mas. Wa makna tarakhi dan makna tarakhi ingkida'u muddatin zamaniyatin tawilatin baina wuqu'il makna 'alal ma'tufi 'alaihi wa wuqu'ihi 'alal ma'tufi. Ma'tufi. Wa marji'u. Wa marji'u taqdiri Muddati lil 'urfi. Nahwu tawalal khilafata Umaru thumma Utsmanu radhiyallahu anhuma. Qala ta'ala fa akhbara thumma idza syaa ansyara. Dan makna tarakhi telah berlalunya mengikuti berlalunya masa waktu yang panjang antara terjadinya makna pada atas ma'tuf alaih dan terjadinya pada makna. Sini jembatan ingkidau muddatin zamaniyatin tawilatin baina wuqu'il makna alal ma'tufi alaih wa wuqu'ihi alal ma'tuf. Dia ada rentang waktu, berlalunya waktu yang cukup panjang, waktu yang panjang antara terjadinya ini yang dinisbatkan kepada ma'tuf alaih dengan kepada ma'tuf, dan masing-masing sesuai dengan keadaannya lagi tentu. Dan kembalinya ketentuan mengikuti uruf. Dan kembalinya ketentuan waktu itu sesuai uruf, biasaan. Contoh yang mengurusi khilafah Umar kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Karena berlalu waktu 10 tahun kemudian Utsman. Terus Allah Ta'ala berfirman, maka menguburkannya, kemudian jika menghendaki maka dibangkitkan. Jika menghendaki maksudnya jika sudah terjadi waktu yang dia kehendaki. Gantian Mas siapa? Bayu. Qauluhu perkataannya wa hatta, huruf ataf berikutnya adalah hatta. Lil ghayati wa tadrij, untuk ghayah itu akhir, akhir atau puncak, Wa tadrij itu bertingkat. La tartib tidak, la li tartib tidak menunjukkan urutan, tidak mesti menunjukkan urutan sebagaimana akan dipaparkan dalam penjelasan. Iqra Mas. Ar-Rabi'u hatta wa tufidul istiraka fil hukmi ma'al wayati wal tadriji. Wa tadriji. Yang keempat, hatta memberikan pernyataan pada ketentuan, memberikan makna penyertaan, bersama di dalam hukum bersama ma'al ghoyah dengan akhir itu, bersama akhirannya dan berjenjangnya. Itu kurang lebih lah maknanya itu. Ma'al ghoyah wa tadrij, sampai ke puncaknya, akarnya, sampai ke akhirnya, wa tadrij dan berjenjang. Terus wa ma'nal wayati anihayatu ay innama ba'daha goyatun lima qablaha
Yantahil hukmu. Yantahil hukmu indahu. Ya, indahu itu makna goyah ya. Kalau disebutkan goyahnya sudah selesai itu. Makna goyah adalah Akhir. Yaitu sesungguhnya apa yang setelahnya maksudnya adalah setelah kata hatta ya, setelah kata hatta sebagai akhir. Sebagai akhir ketika untuk yang sebelumnya. Ya, 5 itu untuk yang qablaha sebelumnya, ini sebelum hatta. Ya. Berakhir hukum padanya. Yakni pada goyah tersebut ya. Berakhir hukum padanya, ini pada goyah tersebut. Terus wa makna tatriji anna ayang qadiyah ma qablaha syai'an fa syai'an ila ayablugol goyata. Dan makna tatrij yaitu berakhirnya apa yang sebelumnya yang sedikit demi sedikit kepada apa yang sampai kepada akhirnya. Ya, makna tadrij adalah berakhirnya apa yang sebelumnya, yakni sebelum hatta ya. Sebelum hatta syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila ayablugul goyah ya, sehingga sampai kepada akhir tersebut, tetapi tidak mengharuskan tertib ya. Nah, terus walihada yustaratu fil ma'tufi biha yakni bihata ya. Biha ayakuna ba'dan mimma qablahu nahwu farral junudu hattal qaidu. Karena ini huruf ataf ya. Ini kita bicara ataf sehingga kata qaidu adalah maktuf kepada kata al-junud sehingga i'rabnya mengikuti. Yeah. Dan untuk syarat ini dan oleh karena ini disyaratkan dalam maktuf dengannya ini maktuf dengan kata dia berupa sebagian dari apa yang sebelumnya. Contoh telah lari kabur ya para tentara sampai pemimpinnya ya, sampai jenderalnya. Jadi pemimpin ini kan puncaknya ya. Jadi hatta mau menunjukkan goyah. Farol junudu, telah kabur para tentara itu, hatta al-qaidu. Hatta junudu marfu, kenapa? Fa'il ya. Qaidu marfu karena dia mengikuti marfu ya. Ataf pada marfu ya. Hatta memberikan faedah apa itu? Memberikan makna istidrak fil hukmi ya. Apalagi goyah dan tadrij ya. Makna goyah itu nihayah, sampai. Ini karena ini apa? Biasanya ya tentara pemimpinnya itu yang paling depan ya pun ikut lari ya, goyah ya, nihayah, sampai.
Nah, tadrij memberikan makna sebagian sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, hingga gitu ya. Oleh karena itu disyaratkan, beliau mengatakan disyaratkan di dalam maktuf biha yang diatofkan dengan hatta, di sini adalah kata qaid, itu termasuk bagian dari ini ya, bagian dari junud ya, bagian dari junud. Itu mana hatta. Tetapi tidak disyaratkan urut. Belum tentu yang lari itu tentaranya dulu kalau pakai hatta ya. Bisa jadi yang lari apa? Pemimpinnya dulu. Jadi di pemimpinnya mundur ya tentaranya ikut mundur ya, ikut mundur. Nah, di sana ada biasa disebutkan contoh oleh para ahli nahwu, akal tu samaka, pernah dengar ini ya, hatta akal tu samaka ya, akal tu samaka. Hatta kalau dibaca hatta roksiha, misalnya kita gambar apa ini, ikan ya, kepalanya. Akal tu samaka hatta roksiha, itu saya makan ikan sampai kepalanya sudah berhenti ya. Seperti kalau hatta ini dianggap huruf jar. Firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr, fajrnya tidak termasuk malam. Tapi kalau dibaca akal tuh sama kata hatta ra'saha. Hatta ra'saha, berarti kepalanya juga ikut dimakan ya. Walaupun belum tentu kepalanya dimakan di akhir. Bisa jadi di tengah, bisa jadi di awal. Tapi mengapa disebutkan di akhir? Karena biasanya belum tentu orang itu makan ikan kepalanya ikut dimakan, makanya disebut ini. Nah ini juga biasanya kalau pemimpin itu lebih pemberani ya, lebih pemberani. Nah sebagaimana disebut dalam contoh Iqra mas juga ini. Wala tufitu tartiba. Wala tufitu tartiba bal hiya kalwawi lil jam'i wal istiraki fil hukmi kama taqaddama li annaka taqulu hafidul qur'ana hatta suratal baqarati wa in kana awwala ma hafidtu, dan tidak memberikan makna berurutan, bahkan dia seperti wawu untuk jamak istilah. Untuk menggabungkan dan menyertakan pada ketentuan. Di dalam ketentuan. Yeah. Sebagaimana yang telah berlalu. Seperti engkau mengatakan, aku menghafal Al-Quran hingga surah Al-Baqarah. Aku telah menghafal Al-Quran hingga surah Al-Baqarah. Walaupun dia yang pertama aku hafal. Ya, walaupun dia yang pertama dihafal, ini surah Al-Baqarah. Lalu kenapa? Tentu ada sisi sebabnya ya. Kenapa surah Al-Baqarah disebutkan setelah kata hatta? Ya karena dia surah yang paling panjang ya. Surah paling panjang. Hatta surat Al-Baqarah hafidtu ya. Sampai surah pun Al-Baqarah saya juga hafal. Nah, intinya kalau disebutkan setelah hatta itu ya karena ada sisi karena biasanya dia yang paling, makanya disebut hatta ini memberikan makna ghoyah ya, sampai surah Al-Baqarah pun yang panjang itu juga saya hafal gitu. Sampai kepalanya pun ini saya makan misalnya, itu biasanya itu enggak mesti orang makan kepalanya, ini disebut ghoyah. Walaupun belum tentu surah Al-Baqarah ini yang terakhir kali dihafal, bisa jadi yang pertama kalau ngapalnya dari depan ya. Nah itu hatta ya, kalau hatta sebagai huruf ataf ya. Tapi kalau hatta sebagai huruf jar itu sudah sebagai pembatas ya, sebagai pembatas.
hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, udah selesai. Kalau udah terbit udah selesai. Akaltu samakah hatta roksiha, kepalanya nggak ikut dimakan. Tapi kalau hatta roksaha makan. Qauluhu, perkataan beliau, wa au dan au ya. Li ahadis syai'aini awil asya, untuk salah satu dari dua hal atau beberapa hal. Mufidatan ba'dat talabi at-takhyira awil ibahata, dalam keadaan memberikan makna sesudah tolab itu pilihan atau pembolehan, pilihan atau pembolehan. Wa ba'dal khobari asyakka awit tashkik, atau setelah khobar dia memberikan makna keraguan atau meragukan, yani menjadikan orang ragu atau menyampaikan dengan tidak jelas ya. Tasik maksudnya dengan ketidakjelasan. Nah, jadi ini dibedakan ya. Au itu maknanya setelah tolab atau setelah khobar ya. Setelah tolab atau setelah khobar. Kalau setelah tolab bisa bermakna pilihan, artinya kamu harus pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Atau pembolehan, kalau pembolehan boleh dua-duanya. Misalnya jalisil hasana au ibna sirin. Jalisil hasana au ibna sirin, ini pembolehan. Kamu bermajlislah kepada Al-Hasan atau Ibnu Sirin. Pembolehan. Pembolehan maksudnya silahkan Al-Hasan atau Ibnu Sirin atau dua-duanya ya. Nah, kalau takhyir untuk pilihan saja harus milih salah satu, nggak boleh gabungkan. Misalnya tazawwaj Hindan au ukhtaha, menikahlah dengan Hindun atau saudarinya. Ini takhyir, pilih aja salah satu ya. Karena menggabungkan dua saudari tidak boleh ya. Itu mana au setelah tolab ya, setelah tolab. Kalau setelah khobar untuk syak sebagaimana yang akan datang insyaallah. Qra' Mas Yoga. Al-khamis au wa hiya li ahadi syai'aini awil asya'i fa in kanat masbuqatan bi amrin fa hiya lit takhyiri awil ibahati. Yang kelima, au dan dia untuk salah satu dari dua suatu atau banyak atau ya, dua hal sesuatu. atau banyak. Maka jika ia didahului dengan amr, maka ia untuk pilihan atau pembolehan. Famisalu takhyiri tazawwaj Hafsata au ukhtaha. Maka misal untuk pilihan yaitu menikahlah dengan Hafsah atau saudarinya. Ya, ini pilihan, tidak boleh menggabungkan karena tidak boleh menggabungkan antara dua saudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini ila maqad salaf. Terus wa misalul ibahati iqra'in nahwa awil balagota. Dan contoh untuk pembolehan adalah bacalah nahwu atau balaghah. Wal farqu bainahuma jawazul jam'i bainal muta'atifaini fil ibahati dunat takhyiri wa in kanat masbuqatan. Sudah kita jeda dulu, diartikan dulu. Dan perbedaan antara keduanya adalah pembolehan menggabungkan di antara dua yang diatafkan. Ya, dua yang diatafkan. Dua yang diatafkan pada pembolehan bukan pilihan.
Faham ini ya yang akhir ya. Perbedaan antara keduanya yaitu takhyir dan ibahah. Boleh menggabungkan antara dua yang diatofkan itu dalam makna ibahah. Jalisil Hasana au Ibna Sirin. Boleh kamu bermajlis kepada Al-Hasan sekaligus kepada Ibnu Sirin. Duna takhyir, bukan pada takhyir, yakni tidak boleh menggabungkan pada au yang bermakna takhyir. Paham ya? Pilihan. Harus kamu pilih salah satu, enggak boleh gabungkan. Tazawwaj Hafsata au ukhtaha ya. 6. Pilih salah satu, tidak boleh digabungkan. Insya Allah kita lanjutkan pada salatil isya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masih pada huruf au ya, atau di au ba'da tolab itu memberikan makna takhyir, pilihan, atau ibahah, pembolehan ya. Artinya boleh ini, boleh itu, boleh pula digabungkan. Kalau pilihan harus milih salah satunya. Wa ba'dal khobari asyakka awit tashkik. Dan setelah khobar memberikan makna syak, ragu. Ragu, si mutakalimnya ragu. Awit tashkik atau tashkik ya, memberikan ketidakjelasan atau menyatakan dengan tidak jelas ya, kepada pendengarnya, walaupun mutakalimnya mengetahui. Nah, Mas Frendi Ikra. Wa in kanat masbuqatan bi khabarin. Wa in kanat masbuqatan bi khabarin fa hiya lisyaki aw tashkiki fasyaku minal mutakallimi fil hukmi. Nahwu hadara salihun aw aliyun. Idza kunta la ta'lamu man hadara minhuma. Dan jika wa minhu qauluhu ta'ala labisna yauman aw ba'da yaum. Nggih, diartikan. Dan jika ia didahului dengan khobar, maka ia untuk syak atau tashkik ya, keraguan. Maka syak dari syak itu dari, maka syak itu dari pembicara di dalam ketentuan. Ya, syak adalah dari pembicara. Pembicara emang dalam dirinya ada syak di dalam ketentuan itu. Nah, terus contoh telah hadir soleh atau ali. Ya, telah hadir soleh atau ali. Dan sekali lagi au ini untuk ahadis syai'aini awil asya, salah satu dari dua hal atau lebih ya. Artinya pembicara mutakallim memberikan ketentuan hadir kepada soleh atau ali, salah satunya saja. Cuma dia ragu sehingga dia sebutkan dua-duanya ya. Insya Allah udah tahu ya bedanya antara tolab dan khobar ya. Atau tolab dan khobar. Tolab itu ya seperti perintah, larangan. Khobar itu ya pengabaran. Terus jika engkau tidak mengetahui siapa yang hadir di antara keduanya. Ya. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala, sungguh kami tinggal sehari atau setengah hari saja. Ya, ini menceritakan tentang perkataan Ashabul Kahfi, ba'duhum li ba'din ya, labisna yauman au ba'da yaum ya. Kita telah tinggal sehari atau sebagian hari. Ini ragu, sehari apa sebagian hari. Terus tashkiku iqa'us sami'i fi syaki. Ya, itu pengertian tashkik. Dan tashkik terjadinya
Pendengar. Menjadikan pendengar. Menjadikan pendengar dalam keraguan. Ya, dalam keraguan. Wa yu'abbaru. Wa yu'abbaru. Wa yu'abbaru anhu bil ibhami kama fil mithali sabiqi idza kunta ta'lamul hadira minhuma. Dan memberikan yu'abbaru anhu yang diungkapkan untuknya dengan kejelasan. Wa yu'abbaru anhu bil ibham. Apa maksudnya? Wa yu'abbaru anhu bil ibham. Maksudnya wa yu'abbaru anhu bil ibham itu adalah kata taskik itu sendiri. Jadi kata taskik itu diistilahkan dengan ibham. Jadi sama ya. Maksud apa? Istilah taskik ya ibham itu. Ibham ya taskik. Ini maksudnya kadang-kadang diistilahkan ibham dan taskik. Nah, bisa salah satunya. Nah, bagaimana dalam contoh yang telah lalu, jika engkau mengetahui siapa yang hadir dari keduanya. Ya, jika pemutakalim ini mengetahui yang hadir itu soleh atau ali, tapi dia mengatakan seperti itu, maka itu untuk ya supaya pendengarnya itu tidak jelas siapa yang hadir, padahal dia sendiri tahu. Terus wa minhu qauluhu ta'ala wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami atau kalian yang berada sungguh di atas petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Wa tufidu aidon at-taksima betul. Nahwu al-ismu nakiratun au ma'rifatun. Ma'rifatun. Dan ia memberikan faedah juga at-taksim. Taksim, pembagian. Yakni kata au juga bisa memberikan faedah pembagian. Perincian ya. Contoh isim itu nakirah atau ma'rifah. Yani ini merinci, menyebutkan perincian. Isim itu nakirah atau ma'rifah ya. Nah, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Ala hudan diungkapkan dengan ala di atas ya, di atas petunjuk. Fi dolalim diungkapkan dengan atau fi itu di dalam ya, dalam kesesatan. Nah, kan kalau yang di atas huda petunjuk itu yang di atas ya. Kalau dolal di bawah itu di dalam kesesatan, nggak bisa keluar. Kalau di atas kan bisa melihat. Nah, huruf ataf yang selanjutnya wa qauluhu wa am, berkata beliau dan am li tolabi ta'yin, untuk mencari ketentuan ya. Mencari ketentuan ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini, setelah hamzah yang masuk pada salah satu dua hal yang sama, maksudnya dua hal yang sejajar ini. Mas Andika Ikra. Sadis am. As-sadis am wahya nau'ani. Am dan dia ada dua macam. Al-awwalu muttasilatun wa hiya allati tasilu ma qablaha bima ba'daha bi haitsu la yastaghni ahaduhuma anil akhari. Yang pertama muttasilah, bersambung, yaitu yang menyambungkan apa yang sebelumnya dengan apa yang setelahnya, dikarenakan tidak tergantikan salah satu keduanya dari yang lain. Bihaitsu la yastaghni ahaduhuma anil akhar, di mana tidak cukup salah satu keduanya tanpa yang lain ya, maksudnya begitu ya.
di mana tidak cukup. La yastagni itu tidak cukup, tidak bisa cukup salah satu keduanya dari yang lain, yakni tanpa yang lain. Oke, terus itu pengertian am mutasilah ya. Am mutasilah itu kalau dia menggabungkan, menyambungkan dua hal, yang satunya itu tidak mungkin ya diungkapkan tanpa yang lain ya. Secara makna tentunya. Terus wataqa'u ba'da dan terletak setelah alif hamzatut taswiyati atau hamzati ya, hamzati taswiyati. Hamzati taswiyati dakhilati ala jumlatin muawwalatin bimasdarin. Oke. Yang alif terletak setelah hamzah taswiyah yang masuk. Itu alif itu maksudnya satu gitu ya, satu. Terletak setelah pertama hamzah taswiyah ya. Terletak setelah hamzah taswiyah yang masuk kepada jumlah yang ditakwil dengan masdar. Ya, jumlah yang ditakwil sebagai masdar. Taswiyah yakni menunjukkan kesamaan ya. Terus wal ghalibu antakuna masbuqatan bi kalimati sawaun. Oke. Dan kebanyakannya bahwasanya didahului dengan kata sawaun. Ya, ini hamzanya didahului kata sawaun. Wa qaulihi ta'ala sawaun 'alaihim andartahum am lam tungdirhum. Bagaimana firman Allah Ta'ala, sama saja atas kalian, sama saja atas mereka, sama saja atas mereka peringatan. Andartahum, apakah engkau memperingatkan mereka? Engkau memberi peringatan ke mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka. Ya, ini hamzah taswiyahnya adalah ada a itu ya, a yang pertama hamzah andartahum ya. Terus fa sawaun khabarun muqaddamun wal masdarul muawwalun min hamzatit taswiyati wa ma ba'daha mubtada'un muakhkharun wat taqdiru indaruka wa adamuhu sawaun. Okay. Maka kata sawaun khabar yang didepankan dan masdar muawwal dari hamzah taswiyah dan yang setelahnya adalah mubtada yang diakhirkan. Yeah. Dan takdirnya peringatanmu dan tidak adanya sama saja. Ya, sama saja. Artinya bukan berarti ini wis nggak usah kasih peringatan, bukan begitu ya. Maksudnya ini adalah kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan orang itu kafir ya, bukan kesalahan engkau wahai Nabi ya, karena itu engkau beri peringatan nggak beri peringatan ya. Nah, masdar muawal dari hamzah taswiyah dan yang setelahnya. A'andartahum am lam tundirhum ya. A'andartahum yakni ditakwil dengan indaruka ya. Indaruka iyahum tentu. Itu ditakwil seperti itu. Oke, kemudian yang ba hamzah istifhamin yutlabu biha wa bi am ta'yini at-ta'yini nahu aqalitun indaka am khalilun fayakunul jawabu khalitun masalan wa tu'rabu am al-muttasilatu harfa atfin mabniyan ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Yang kedua hamzah istifham yakni yang sebentar. Yakni am-mutasilah ini terletak setelah hamzah istifham ya. Jadi am-mutasilah itu terletak setelah hamzah taswiyah. Yang pertama, yang kedua dia bisa terletak setelah hamzah istifham. Yutlabu biha wa bi'am at-ta'yinu gitu ya. Afan, at-ta'yinu adalah naibul fa'il untuk yutlabu. Diinginkan dengannya ya. Diinginkan dengannya dan dengan am dan
dengan adanya penetapan. Ketentuan, suatu ketentuan ya. Sebentar. Hamzah istifham yang diinginkan dengannya, dengan hamzah istifham dengan yakni gabungan antara hamzah istifham dan itu mencari ta'yin ya, mencari ta'yin. Maksudnya seperti itu. Jadi ini penggabungan antara a dan mencari ta'yin. Nah, contoh, apakah Khalid di sisimu atau Khalil? Ya, apakah Khalid yang ada di sisimu atau Khalil? Ini kan gabungan antara a dan yang mencari ta'yin. Itu hamzah istifham. Terus maka jawabnya itu sebagai contoh Khalid. Ya. Dan di i'rab mutasilah itu huruf ataf yang mabni kepada sukun tidak memiliki posisi dari i'rab. Ya, yang mabni atas sukun, yakni mabni dengan sukun, gak ada posisi baginya atau tidak memiliki posisi dalam i'rab. Kalau huruf ya kan ada posisi dalam i'rab. Gantian Mas Alvin. Asani munqati'atun wa hiya allati la tataqaddamu 'alaiha hamzatut taswiyati wa la hamzatun yutlabu biha wa bi at-ta'yinu wa sumiyat munqati'atan li'anna ma qablaha yastaghni 'amma ba'daha. Yang kedua munqati'ah, terputus, yaitu yang tidak mendahuluinya hamzah taswiyah, tidak pula hamzah yang digunakan dengannya dan dengan untuk mencari ketentuan. Dan ia dinamakan munqati'ah, terputus, dikarenakan apa yang sebelumnya bisa cukup dari setelahnya. Ya, itu beda cetakan Mas ya. Saya bacakan yang di sini. Wasumiyat munqati'atan, dan dinamakan munqati'ah li'annaha taqa'u ghaliban baina jumlataini mustaqillataini ya. Karena kebanyakannya dia terletak antara dua jumlah yang berdiri sendiri. Likulin minhuma maknan yukhalifu maknal ukhra. Untuk masing-masing ya, dari keduanya memiliki makna ya, masing-masing dari kedua jumlah tersendiri itu memiliki makna yang berbeda dengan makna jumlah yang lain. Itu disebut munqati'ah karena dia terletak antara dua jumlah yang berdiri sendiri. Artinya kalaupun tidak disambung dengan ya pasti bisa ya. Beda dengan mutasilah tadi. Mutasilah karena kalau tidak disambung dengan nanti maknanya ghairu mustaqim. Kalau munqati'ah tidak seperti itu. Nah, terus wa yakunu ma'naha fil ghalibi al-idrabu al-ibtaliyu wa huwa ibtalul hukmi sabiqi wa nafyu madmunihi. Dan maknanya secara umum adalah idrab ibtali, membatalkan, yaitu idrab berpaling ya. Berpaling, membatalkan. Ya, terus. Yaitu membatalkan hukum yang sebelumnya dan menafikan kandungannya. Walintiqalu anhu ila ma ba'dahu, dan berpindah darinya kepada apa yang setelahnya. Faqauli ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin am yaquluna iftara. Suratul Ahqaf ayatus sabiyah ila sabinah. Ay bal yaquluna iftarahu faqad waqa'at baina jumlataini huma hadza sihrun mubinun wa yaquluna iftarahu wa kullu wahidatin minhuma mustaqilatun bima'naha 'anil ukhra. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, orang-orang kafir
mengatakan kepada kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Atau mereka mengatakan bahkan mereka mengatakan Muhammad SAW itu membuat-buatnya. Ya, dia telah membuat-buatnya. Yaitu bahkan mereka mengatakan dia membuat-buatnya. Maka kata am terletak di antara dua kalimat, keduanya yaitu hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, dan wa yaquluna iftarahu, mereka mengatakan dia telah membuat-buatnya. Dan masing-masing dari keduanya berdiri sendiri dengan maknanya dari yang lainnya. Ya, oleh karena itu Ibnu Hisham tidak memasukkannya ya dalam masalah ini huruf ataf. Jadi tidak menyebutkan dalam matan ada am untuk idrob itu. Idrob itu adalah ya berpaling dari suatu hal. Idrob ada ibtol dan intikal. Ada ibtol dan intikal. Kalau ibtol itu ya membatalkan saja tapi tidak berpindah kepada yang lain. Kalau intikal itu pindah kepada yang lain. Nggih, terus warajihu anna am al-munqati'ata laysat min hurufil 'athfi wa innama hiya harfu ibtida'in mabniyun 'ala sukuni yufidul iltiraba wa la tadkhulu illa 'alal jumali. Dan yang lebih rajih bahasanya am yang munqati'ah itu tidak termasuk huruf-huruf jar. Hanya saja ia termasuk huruf ibtida' yang mabni di atas sukun yang memberi makna idrob, berpaling. Dan ia tidak masuk kecuali kepada jumlah-jumlah. Ya, tidak masuk kecuali kepada jumlah. Kalau itu huruf ataf masuk kepada kalimat atau kata, menyambung kata. Oke, berikutnya wa qauluhu, dan perkataan beliau waliraddi anil khotai fil hukmi, dan untuk menolak atau mengembalikan ya, dari kesalahan di dalam hukum sebagaimana tadi kita terangkan ya, penisbatan muhkam bihi kepada muhkam ilaih. Penisbatan mahkum bihi kepada mahkum alaih. Ada 3 la ba'da ijabin, huruf la setelah ijab, ini juga termasuk huruf ataf. Misalnya ja'a zaidun la amrun ya. Amrun kenapa marfu? Ataf kepada zaidun ya. Huruf atafnya la ya. Nah, hadara aliyun la bakrun. Bakrun ataf, bakrun marfu karena ataf pada aliyun. Jadi la termasuk huruf ataf. Wa lakin, dan kata lakin. Maja'a aliyun lakin zaidun ya. Zaidun marfu, ataf kepada aliyun. Tidak datang Ali tetapi Zaid. Wabal ba'da nafyin, lakin dan bal itu setelah nafi ya. Lakin dan bal setelah nafi. Walisarfil hukmi ila ma ba'daha, dan untuk memalingkan hukum kepada yang setelahnya, bal ba'da ijabin, bal sesudah ijab. Dan ini sesudah positif. Faham maksudnya? Ini ada 3 huruf di sini. Yang pertama huruf la setelah kalam yang positif. Paham? Kemudian huruf lakin setelah kalam yang negatif. Kemudian huruf bal. Huruf bal ini bisa setelah positif, bisa setelah negatif. Paham ya? Nah, maknanya kalau bal setelah negatif,
sama seperti lakin ya. Nah, kalau bal setelah positif itu beda ya maknanya, jadi bal bisa setelah negatif, bisa setelah positif. Nah, kita baca syarahnya. Iqra Mas Imam itu. Wa yakunu. Zakaro. Halaman 305 paling atas. Zakaro bi Baqiyatal. Zakaro baqiyatal hurufi hiya la lakinna Lakin, bal. Mas. Lakin Bal. la lakin bal. Ya, la lakin bal. Fa amala fahiya li Liraddi sami'i. liratisa mi'i anil khatai fil hukmi ilas sawabi Fihi. ila sawabi fihi. Adapun La adapun la maka dia adalah untuk menunjukkan, untuk mengembalikan pendengar dari pembicara dari kesalahan pada ketentuan kepada yang benar. yang benar. Ya, ini untuk mengembalikan atau membalikkan ya. Membalikkan pendengar dari kesalahan tentang hukum kepada yang benar, membalikkan dari kesalahan kepada yang benar. Fihi, padanya, ya, ini pada hukum ketentuan itu. Terus Fatufidu nafyun al-hufidu nafyal hukmi. Fatufidu nafiyatul hukmi anil ma'tufi wa Qasrahu. qasrahu alal ma'tufi alaihi. Nggih. Dan maka memberikan faidah Menafikan hukum dari ma'tuf dan membatasinya pada ma'tuf alaih. Ya, seperti kita contoh tadi ya, misalnya hadara Zaidun la amrun. Hadara Zaidun la amrun ya. Di sini dikatakan fatufidu nafyal hukmi anil ma'tuf. La ini menafikan hukum. Hukumnya apa? Hukum khudur, kehadiran dari ma'tuf, yakni dari amr. Yakni amr tidak hadir. Ya, menafikan hukum dari ma'tufnya. Wa qasrahu, yakni membatasi ketentuan itu alal ma'tuf alaih, membatasi ketentuan kehadiran itu pada ma'tuf alaih saja. Hanya Zaid saja yang hadir ya, bukan Amr. Atau maksudnya yang hadir itu Zaid bukan Amr. Itu makna fatufidu nafyal hukmi anil ma'tuf, menafikan hukum. Contoh kita adalah kehadiran dari ma'tuf, yakni dari Amr, dan membatasi hukum pada ma'tuf alaih, yakni pada Zaid. Nah, terus Mas, wa yustaratu laha ayakunal kalamu qablaha mujaban la manfiyan nahwu qara'tul nahwa nggih, betul. Nahwa maf'ul bi. Balagota. Nggih. Yuqalu raddan ala Manik takoda an mutakal annal mutakallima
qara'ahuma ma'an au anahu qara'al balagota faqat. Ya. Dan dipersyaratkan. Ya, disyaratkan untuknya. Dan disyaratkan untuknya berupa kalam sebelumnya itu. Kalam sebelumnya itu mujab. Positif ya. Dan positif. Contoh. Positif bukan negatif. Mujaban laman fi'il artinya positif bukan negatif ya. Terus contoh, aku membaca nahwu bukan balaghah. Oke, contohnya perkataan qara'tun nahwa lal balaghah. Kata qara'tu ini kan mujab ya, mujab. Mujab itu apa mujab itu? Positif. Ya. Bukan nafi, bukan istifham, bukan apa lagi, satu lagi ya. Larangan ya, nafi, larangan, istifham. Istifham tidak disebut mujab ya. Terus dikatakan untuk menolak pada orang yang meyakini bahwa pembicara itu membaca keduanya bersama-sama atau bahwasanya dia membaca balaghah saja. Ya, misalnya perkataan aku telah membaca nahwu bukan balaghah. Nah, ini perkataan ini dikatakan untuk menolak anggapan orang yang menganggap bahwa yang berbicara tadi itu ya, menyatakan itu telah membaca dua-duanya. Maka dia mengatakan enggak, aku membaca nahwu bukan balaghah ya. Atau anggapan yang menganggap bahwa dia yang dibaca adalah balaghah, padahal yang dibaca nahwu, maka dia mengatakan qara'tun nahwa lal balaghah ya. Bagaimana kalau dikatakan kalau mengatakan qara'tun nahwa itu saja? Masih ada kemungkinan anggapannya anggapan bahwa membaca balaghah masih ada, dimungkinkan. Orang menganggap dia membaca balaghah tapi dia bilang qara'tun nahwa, malah orang tambah lagi anggapannya dia membaca balaghah dan nahwu gitu ya. Tapi kalau dikasih lal balaghah menjadi qasr, pembatasan. Berikutnya Mas Aris. Wa amma lakin fahiya listidrakil mutadammanu istrakil mutadammini isim fa'il nggih. Mutadammini raddas sami'i anil khata'i fil hukmi ila sawabi fihi. Naam. Dan adapun lakin maka dia adalah untuk pembetulan yang mengandung penolakan pada pendengar dari kesalahan di dalam hukum kepada yang benar di dalamnya. Istidrak apa artinya? Pembetulan. Hah? Pembetulan. Apa? Pembetulan. Ya, pembetulan yang mengandung mengembalikan pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar di dalam hukum. Istidrak. Terus Wa yustaratu laha an takuna masbuqatan binafyin aw nahyin. Nahwu maja'ad dhaifu lakin ibnuhu. Raddan ala man i'taqada annal ja'i ad-dhaifu la ibnuhu. Ya, annal ja'iya ad-dhaifu la ibnuhu. Dan disyaratkan pada keduanya dia di belakang nafi atau nahi. Contoh, tidaklah yang datang itu tamu, akan tetapi anaknya. Untuk menolak atas orang yang memiliki keyakinan bahwasanya yang datang adalah tamu itu bukan anaknya. Ya, sebagai
penolakan. Di sana ada perbedaan antara idrop dan istidrok ya. Idrop itu tadi untuk pembatalan ya. Pembatalan dari pernyataan yang sebelumnya. Kalau istidrok itu untuk menghilangkan anggapan ya. Itu menghilangkan anggapan yang muncul dari sebelumnya ya. Yang muncul dari sebelumnya. Tetapi tidak persis seperti istidrok yang disebutkan di sini. Misalnya dikatakan at-tullabu kasirun lakin al-fasla dayikun misalnya. Itu istidrok. Istidrok yakni menolak anggapan muridnya banyak berarti kelasnya luas ya. Kan kalau dikatakan muridnya banyak itu ada anggapan bahwa kelasnya besar gitu. Makanya lakinna sebagai istidrok ya. Kalau idrop itu untuk membatalkan yang sebelumnya. Allah ta'ala. Baca Mas Aris catatan kaki ya. Yustaratu fi kauniha atifatan alla taktarinu bilwawi bilwawi. Disyaratkan atof keduanya itu dengan tidak disertai. Disyaratkan keberadaannya sebagai atof ya. Disyaratkan keberadaannya sebagai atof itu tidak disertai dengan wawu. Ya ini kalau disertai wawu menjadi walakin, tidak menjadi huruf atof, paham ya? Disyaratkan tidak ada huruf wawunya. Kalau walakin beda. Terus fa'in sabaqat hal wawu fahiya harfu ibtidain. Maka apabila mendahulinya wawu, maka dia adalah huruf ibtida. Ya, huruf ibtida. Kaqaulihi ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah Muhammad itu ayah bagi salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa rasulu khobarun likanal mahdufati ma'a ismiha. Dan kata Rasul adalah khobar untuk kana yang dihapus bersama isimnya. Ya. Walakin kana Rasulullah. Takdirnya begitu. Kananya dihapus. Isim kana apa? Isim kana dhamir mustatir. Nah, itu takhrirnya beliau ya. Syekh Jazakallahu khairan. Terakhir Mas juga ikra. Wa amma bal fayushtaratu dukhuluha ala mufradin summa in taqaddama 'alaiha nafyun afadat iqraral hukmi sabiqi wa isbata naqidihi lima ba'daha. Nggih, nahwu ma jaa dhaifu bali banuhu faqad asbatat nafyal maji'i faqad asbatta nafyal maji'i lil lidhaifi wa ja'alta didda hadan nafyi wa huwal maji'u sabitan libnihi. Nah, diartikan dulu. Dan adapun bal maka disyaratkan masuknya ya pada isim mufrad gitu. Pada mufrad. Pada mufrad. Mufrad ini bukan jumlah. Nah. Kemudian apabila ia didahului padanya nafi, ya apabila mendahulinya nafyu ya, terus maka ia memberikan makna ikral hukmi. Ya, penetapan hukum yang terdahulu. Dan menetapkan nakid isbata, menetapkan lawannya pada apa yang setelahnya. Contohnya tidak datang tamu itu tetapi
anaknya. Ya, tetapi anaknya. Tidak datang tamu itu tetapi anaknya. Jika mendahulinya nafi, maka dia memberikan faedah menetapkan hukum yang lalu. Menetapkan hukum yang lalu dan menetapkan yang lalu maksudnya yang terdahulu ya, yang disebutkan dahulu. Menetapkan hukum yang lalu dan menetapkan lawannya kepada yang setelahnya, untuk yang setelahnya. Hukmi as-sabiqi. Tidak datang, oh ya betul. Menetapkan hukum kepada yang lalu, yakni tidak datang ditetapkan kepada dhaif. Kemudian menetapkan yang sebaliknya, sebalik tidak datang adalah datang kepada yang setelahnya, di sini anaknya. 6. Terus Maka sungguh engkau telah menetapkan ketidakhadiran kepada dhaif tamu, dan engkau menjadikan lawannya yaitu nafi dan engkau menjadikan lawan nafi ini yaitu kehadiran keadaannya tetap untuk anaknya. Ya, betul, untuk anaknya. Faham ya? Menetapkan hukum kepada yang awal dan menetapkan lawannya kepada yang kedua. Tapi syaratnya didahului oleh nafi ya. Maja'a dhaifun, tidak hadir ditetapkan pada dhaif, bal ibnuhu, bahkan anaknya, yakni menetapkan hukum kehadiran karena lawan dari ketidakhadiran adalah kehadiran kepada anaknya yang disebutkan setelah kata bal. 6. Itu kalau didahului nafi. Lanjutnya. Wa in taqaddama 'alaiha kalamun mujabun ay musbatun afadatil idroba anil hukmi sabiki watarkuhu. Afadatil idroba watarkahu wasarafal hukma ila ma ba'daha nahu ishtaraitu kitaban bal qalaman. Dan jika kalam yang positif itu mendahulinya, yaitu musbat, yaitu positif. Ya, sama mujab musbat. Maka dia memberikan makna. Ia memberikan makna idrob dari hukum yang telah lalu dan meninggalkannya. Ya, hukmi as-sabiqi, sabi yang telah lalu, yang lebih disebutkan dahulu sebelum bal maksudnya ya. As-sabiqi sebelum bal. Itu ditinggalkan. Terus dan merubah hukum itu kepada apa yang setelahnya. Contohnya, aku membeli sebuah kitab, bahkan pena. Ya, ini kalau salah ngomong. Dia membeli kolam ya. Tapi dia mengatakan istaro itu kitaban bal kolaman. Kitabannya dihapus ya. Itu makna perkataan beliau afadatil idroba anil hukmi sabiki watarkahu, berikan makna idrob, pembatalan dari hukum yang terdahulu yang mendahului bal itu dan meninggalkannya itu. Wasarafal hukma, dan memalingkan hukum itu, yakni membeli kepada yang setelah bal. Faham ya? Istaraitul kitaba bal kolama misalnya, atau istaraitu kitaban bal kolaman. Kitabannya dihapus, hukum untuk kitabannya dihapus ya, itu kalau bal didahului kalam yang positif. Hukum syira' itu, membeli itu dijadikan hukum untuk kolam ya, bukan untuk yang sebelum bal. Allah ta'ala alam. Jadi bal bisa didahului positif maupun negatif dengan makna yang berbeda. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam.